guys, what's up? Welcome back again my YouTube video di Ready Vlogger Bincang. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan yang namanya membahas sesuatu yang mungkin lebih crucial ataupun lebih sensitif, yang dimana ini sebenarnya pembahasannya lebih mengorientasi ke dewasa, tapi ini juga bisa menjadi yang namanya education buat kita semua ataupun buat aku sendiri. Dan aku mengalami itu, atau kalian mungkin sama mengalaminya seperti itu juga, ya nggak tahu karena kita pasti beda. Ini aku bakalan sharing-sharing seputar tentang namanya education sex ataupun seks, pengetahuan seks seputar itu, yang sebenarnya aku tuh masih dikenalkannya itu mencari tahu sendiri mungkin ya. Oke, mungkin itu. Tapi sebelum cerita-cerita lebih jauh, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Buat kalian baru nonton, hai, halo, apa kabar? Dan buat kalian yang viewers ke subscriber aku yang udah lama, halo juga ya, jangan lupa untuk like. Subscribe. Jadi aku tuh termasuk yang namanya lambat banget, karena masa kecil aku tuh termasuk yang paling bahagia banget kalau bisa dibilang, puas banget deh. Tapi saking kepuasan jadi kebablasan sebenarnya. Jadi untuk yang kalau misalnya berbau seks ini, aku pengenalan seks itu mungkin kalau misalnya lihat intens ya secara langsung itu mungkin di kelas 1 atau di kelas 2 SMK. Itu aku baru tahu yang namanya seks. Beda banget kan. Ini kalau yang sekarang anak SMP, karena zaman aku dulu tuh yang namanya gadget untuk yang namanya nampilin video kayak gitu tuh jarang banget. Ada pun orang tua aku tuh zaman-zamannya dulu Touch ya, di zaman aku SMA kelas 3 itu dia beli, dan itu bukan kayak jadi tempat aplikasi aku untuk yang namanya bisa streaming video-video yang kayak gituan, itu enggak. Karena aku memang betul-betul lambat banget nalar aku untuk ngerti yang namanya orang pacaran aja. Itu aku di kelas 3 SMP baru tahu ternyata kalau kita suka sama dia itu namanya pacaran. Bayangkan, awam banget kan. Jadi kayak apa ya, di sini aku bakalan kasih membuka box tentang sex education aku kepada kalian, dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran sama kalian. Ada soalnya pertanyaan-pertanyaannya, Regi, pasti kau pernah kan itu coli, katanya. Wah, COLI. Jadi aku pasti kan pernah melihat video porno atau bokep kayak gitu kan. Sebenarnya sih guys, apa ya kalau bisa dibilangnya, malu untuk menceritakan ini, tapi aku juga misalnya aku sharing sama kalian supaya ini jadi ilmu juga sama kalian. Nah, di sini aku mau cerita itu dimulai aku kenal yang namanya video, dimulai dari mana dulu ya? Oke, dimulai dari kita mulai tumbuh bulu di sekitar bulu kemaluan. Jadi itu aku di sekitar kelas 2 SMP atau kelas 2 SMP. Nah, itu aku sunat itu di kelas 1 SMP, dan aku mulai tumbuh bulu-bulu kemaluan itu kalau nggak salah di semester masuk kelas 3 di tahun pertama SMP, seperti itu, MTS ya. Jadi aku tuh kayak tumbuh bulu-bulu gitu, yang dimana itu aku kayak, apa ini, kok kayak istilahnya ada rambut halus gitu, kayak di belakang kita ini kan kayak ada rambut gitu kan. Jadi ini tapi di atasnya itu gitu, apa ini yang dibilang namanya itu tuh J ya kan. Aku sih sempat yang namanya kayak nanti ini cuma bulu-bulu aja, tapi makin kemari makin kayak istilahnya makin tumbuh makin lebat. Jadi kayak istilahnya jangan-jangan karena aku kan ke orang tua sibuk, jadi kayak istilahnya orang tua aku sama sekali nggak pernah namanya ngajarin sex education sama aku pribadi ya, yang dimana ya sekedar taunya ya mama aku lebih kayak kecil tuh lebih cerita agama, dongeng sih sebenarnya. Tapi untuk yang cerita-cerita kayak laki-laki perempuan itu gini-gini itu tuh nggak ada sex education. Jadi aku kayak belajar dan cari-cari sendiri aja. Nah, setelah itu aku kayak tanyanya tapi bukan ke orang tua, tapi tanya sama teman aku. Mungkin kalau misalnya teman aku nonton si Widya, jadi Widya ini adalah teman SMP yang aku dimana itu cukup deket banget. Kita ada Juwita, Yunika, Dwi, Widya, sama itu kita ada berenam kalau sama aku pastinya.
ya. Satu lagi itu ada Irma, anak kelas sebelah atau kelas lainnya gitu. Jadi aku tanya sama Widya waktu si Irmanya nih nggak ada, kami pulang jam 12 sudah. Widya, aku mau tanya lah sama kau, aku bilang gitu waktu kami lewat jalan lorong itu mau jalan pulang. Kenapa Red, katanya gitu. Istilahku ada bulu lo tumbuh di itu aku, di atas itu aku. Kok apa kau ngerasain gitu ya kan? Apa kau juga udah tumbuh? Dia cengengin kan. Oh kok ya aku udah lama katanya kayak gitu. Kalau perempuan hai, nah di situ dia mulai menjelaskan sharing-sharing dan yang lain-lain seperti itu. Jadi kayak apa ya, kayak oh ternyata seperti itu. Dan yang pertama aku agak geli juga ya kan, aku bilang sama dia, itu dicukur nggak ya, terus apa gitu, nggak usah Red, nanti efeknya itu kalau dicukur nanti jadi kayak tajem-tajem atau nanti jadi gatel gitu. Nah udah mulai tumbuh itu sekitar 2 cm gitu, nggak tahan aku kan, kayaknya aku nggak mau lah kayak gini, kayak apa gitu, malu dong kalau misalnya nanti buka celana nampak orang ada bulu-bulu gitu ya kan, aku cukur. Rupanya emang betul gatel. Seperti itu. Nah karena dari situ aku sudah kayak misalnya oh ternyata kalau laki balik itu perempuan haid. Dan itu pembelajaran memang aku dapatin waktu aku zaman SMP di pelajaran kita kemarin itu pelajaran apa ya, pelajaran kalau kita di SMP itu ada pelajaran banyak banget. Itu mungkin pelajaran kesenian yang diajarin atau biologi kayak gitu deh, biologi kayaknya ya, biologi sama apa yang cukup genit bapak itu. Nah di situ aku udah mulai tahu untuk yang namanya reaksi aku pertama aku lihat bokep ini pertama kali ya guys, itu zamannya aku SMA, itu pertama kalinya aku melihat bokep ya, atau yang namanya apa SMA kelas 2 kalau nggak salah itu. Dimana teman-teman aku ada geng namanya Desi, Eli, Gustin, dan juga siapa lagi lah, Eva ya. Dimana sih orang itu kayak punya kaset CD gitu, kita nonton sama Pak Juli. Orang itu punya covernya itu adalah Oranges gitu, Oranges Magic gitu kalau nggak salah, lagi booming Oranges. Aku, yuk kita nonton yuk, itu ada bawa kaset tuh gini-gini, yuk Red gini-gini kaset. Aku ya udah nonton. Pertama film Power Rangers guys yang diputer itu ya, namanya film Power Rangers yang ngikutin kan. Rupanya orang tuh udah dihidupin kayak next gitu ternyata. Di tengah-tengah film Power Rangers itu, di sananya itu kan di next kan adalah film orang, kukira film loh kok. Kukira itu adalah salah satu film Power Rangers juga gitu. Yang dimana kok jadi kayak orang kerajaan gitu. Nah tiba-tiba ini kayak misalnya itu memang kalau kita bahasanya sekarang tuh outdoor itu melakukannya gitu. Jadi kalau aku gila it's kikian, boy gak berdosa, aku ketakutan sampai aku mundur kan, orang tuh tidur di depan TV kan, aku sampai di sofa mundur kan, gila kali, mati kita dikangkangkan bawah itu katanya gitu. Kayak gitu, itulah istilah pengalaman aku dan kawan-kawan SMA aku. Terima kasih juga buat Desi, Eli, kalian mengajarkan dosa sama aku sebenarnya. Nah kalau dari situ dari video yang kami tonton itu aku mulai tahu kan ternyata apa ya, ada sensasi apa ya, sensasi kayak kalau laki-laki mungkin agak-agak apa ya, ereksi di bagian itunya, tapi kalau ada sensasi kayak istilahnya merinding gitu, yang dimana tuh merinding gimana gitu, kayak ada kupu-kupu di perut kita yang berterbangan gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak apa film itu boleh ditonton atau enggak. Jadi aku kayak masih nggak tahu, ternyata mungkin namanya juga itu ada proses alam manusia. Jadi aku pakai logika aja, mungkin boleh kali ya. Nah satu kejadian, om aku ini kan ada handphonenya kemarin tuh, handphone Nokia yang tengahnya itu ada kayak analognya gitu. Dia itu punya handphone yang dimana aku tuh kan penggila sebenarnya, lebih kayak suka main PS, Nintendo ataupun main Picom. Jadi aku tuh kayak di handphone dia ada aplikasi main pesawat-pesawatan gitu yang aku melihat gitu. Jadi waktu pas sekalian main, aku juga sekalian foto-foto kan. Dimana aku sekalian foto-foto itu, aku lihat foto aku dong di galeri. Udah foto-foto itu penasaran dong kita, aku kira-kira fotonya itu foto apa aja. Di skip ternyata ada salah satu video yang kayak gitu. Itu kayak orang lagi ngajarin piano terus habis itu main di piano gitu guys. Malu sebelumnya ya, malu sebelumnya. Tapi memang itu sih kejadiannya, aku kayak istilahnya oh tahu nih. Nah kalau dari situ itulah zaman-zamannya aku kelas 2 SMP. Mungkin buat kalian kalau misalnya itu aku dulu bener lugu banget ya. Kalau sekarang sih karena udah lebih tahu, lebih kayak independen gitu, kayak misalnya lebih ngerti. Jadi aku nggak yang namanya absurd lagi sama yang namanya seks ya. Itu udah kayak istilahnya makan biasa. Makanya kalau misalnya kawan aku ngeliat orang pakai celana pendek, yang cowok tuh mata langsung
badannya gini, tapi sebenarnya aku enggak. Kenapa? Karena jujur karena tontonan aku tuh orang Korea yang dimana bajunya tuh lebih lebih kayak gitu lagi. Jadi rasa kalau ngeliat yang gitu aja udah biasa aja gitu. Nah, kalau misalnya lihat ada perasaan yang kayak mana gitu-gitu, sebenarnya aku enggak sih, lebih kayak menahan diri aku supaya jangan bereaksi apa terlalu nengokin orang tuh gimana. Tapi namanya juga kita laki-laki kan. Tapi kalau misalnya nengok betis atau kakinya seorang yang telanjang itu, telanjang maksudnya pakai celana pendek jadi betisnya itu nggak ditutupin gitu, mungkin aku lebih kayak mataku ini lebih lama-lama di situ gitu, saya memperhatikan betisnya, oh cantik ya betis kayak gini, lebih kayak gitu aja sih sebenarnya, nggak yang sampai berpikiran negatif atau gimana gitu, karena betis aku juga cantik sebenarnya. Maksudnya betis aku bagus gitu, betis padi ya. Keluar dari situ, kalau ditanya sama teman-teman aku, tanya ya kan, sejak kapan kamu mimpi basah? Nah itu pertanyaan yang mungkin tepatnya kapan aku nggak pernah tahu itu kapan aku mimpi basah. Aku rasa sih untuk aku sadar ya, yang aku sadar kayaknya aku belum pernah yang namanya mimpi basah, karena itu adalah satu proses katanya yang harus dilewatin sama laki-laki. Dan aku ngerasa kayak selama aku berpikir nih, aku nggak bohong atau yang gimana ya, ini mungkin karena aku ingat sekilas-sekilas aja atau memang aku betul-betul lupa, aku nggak tahu tepatnya kapan aku mimpi basah. Tapi mungkin aku mimpi basah di zaman SMP kelas 1. Tapi itu kan masih sunat kan, nggak mungkin kan. Jadi kapan aku pun nggak tahu, pokoknya ditanya orang mimpi basah itu mimpi yang berbau tentang kau itu berhubungan dengan seseorang, terus kau bangun tidur tuh ada yang celana kau basah apa gini. Dan itu kayaknya aku belum pernah sih, belum pernah kayak saya nggak pernah inget aku kayak gitu ada. Tapi kalaupun ada mungkin nggak tahu kapan gitu ya, itu yang ditanya. Makanya aku agak tanya-tanya di situ. Intinya yang penting aku udah belajar cara mandi besar atau istilahnya mandi wajib itu gimana. Jadi kalaupun aku udah melakukan yang namanya mimpi basah, aku udah tahu bersihnya gimana mandi wajib seperti itu. Oke. Nah balik, jadi Redi kamu nggak ada kayak terangsang gitu sama cewek? Bahkan ke kawan SMK aku tuh pernah namanya Setia, dia tuh sampai ngetes tuh kayak aku tuh tadi betul-betul terangsang sama dia di ulang tahun Gustin kalau nggak salah. Ini mungkin Tia kalau misalnya kau paham, ini ya, dia nih kayak duduk di paha aku gitu ya, dia di paha aku tuh kayak istilahnya nunjukin memang betul-betul kawan-kawan aku yang cowok, ih duduk enak aja. Dia ini kan lumayan apa ya, mungil badannya dan apa, tapi aku ya udah biasa aja, kayak apa sih ya didudukin, kan duduk kapan gitu ya kan. Tapi kan kawan yang cowok tuh heboh, aku ngerasa kayak gitu, aku nggak normal ya, apa aku kayak istilahnya apa. Nah itu juga jadi pertimbangan sama aku, kenapa aku belum ada yang namanya suka sama cowok, suka sama suka sama cewek seperti itu kan. Kenapa aku cenderung belum suka sama cewek itu, kenapa gitu. Itu jadi kayak saya pertanyaan yang mungkin mengganjal di kepala aku gitu. Nah pusat punya maksud ternyata, aku tuh setelah aku pikir-pikir dan analisis sendiri, aku ada yang namanya kisah pahit di mana orang tua aku tuh pisah, yang dimana pisah itu kayak ngasihkan yang namanya berantem dan kayak di depan mata aku tuh bapak aku tuh kayak istilahnya apa ya, menuntut hak dia sebagai laki-laki, sebagai suami. Dan mama aku nggak mau, jadi kayak mereka berantem dan disitu cerai di depan mata aku, sampai aku nggak berani, nggak bisa berdiri di kaki sendiri saking gemeternya mereka waktu berantem. Itu menjadi kayak istilahnya efek sama aku tadi, kayak lebih kayak apa ya, cenderung nggak usah deh pacaran, nggak usah deh yang namanya suka-sukaan, ataupun apa ya, lebih ya udah jadi kamu buat diri kamu aja dulu, kalau kamu udah baik baru kamu nanti untuk orang lain. Nah kalau biasanya yang namanya kita seorang yang biasa itu mungkin ya orang pasti cari seseorang pasangan yang dimana mereka akan melengkapi, nah itu disebut pacaran. Tapi kalau aku merumuskan diri aku beda, aku ya supaya kamu tadi melengkapinya semua dengan lainnya, aku dengan orang banyak, aku harus lebih bermanfaat dulu orang banyak, bukan hanya terpaku sama satu orang aja. Karena aku kayak saya ada kayak black memory gitu, dimana kalau misalnya aku nanti pasangan gitu terakhir nanti pisah, itu jadi kayak istilahnya jadi suatu pengalaman yang buruk sama aku nggak mau istilahnya. Dan aku pelajari juga pacaran pun sia-sia dan ngabisin uang, dan kayak apa ya, yang perhatiin aku jujur ya buat teman-temannya, ini aku share video ini, yang perhatian sama aku seputar yang namanya tentang ngasih perhatian jujur banyak banget, sampai nggak perlu aku sebutin, dari mulai teman kerja, dari mulai adik kelas, kakak kelas, bahkan orang-orang komunitas tuh banyak yang saya lumayan ngasih perhatian sama aku khusus gitu. Dan aku mungkin karena aku kayak ini nanti takutnya jadi suka sama aku, udahlah
nggak mau terlalu dekat sama dia, aku chat seadanya aja. Karena kan kita pasti hubungan antara laki-laki dan perempuan, kalau misalnya kita apa ya, kalau kita misalnya baik-baik saja pasti ada rasa di dalamnya. Dan kalau misalnya ditanya, jadi kok kapan pacaran, kata kawan teman-teman aku kan, aku pacaran itu nggak pernah pacaran sih sebenarnya, tapi suka pernah. Namanya itu dulu ada ya kan, aku nggak mau sebut di sini. Itu sebagai pertanda aja sebenarnya kalau aku memang suka sama anak itu. Tapi ya udah, habis itu udah gitu, nggak ada yang namanya gimana lagi. Misalnya apa ya, kayak ya udah gitu, ya udah, rasa suka itu udah aku iniin, lebih berfokus sama aku yang bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya lebih ke apanya aku. Jadi kalau bisa dibilang ini nggak ada ini orang yang lain pacar. Bahkan mama aku sendiri nanya ya kan, mama bingung kan nengok anak-anak mama katanya gitu, kenapa gitu kan, anak orang lain datang ke rumah bawa cewek gitu, dikenalin ke orang tua, tapi kalian tuh tiga-tiga nggak ada. Aku ada aku ya, mungkin sama ya kan, mungkin sama kami, aku sama adikku, kami lebih berfokus sama ngebagian orang tua dulu, mungkin lebih bermanfaat buat orang banyak dulu, karena kami punya kejadian pahit yang sama. Jadi kalau istilah untuk kenalin orang gitu kayak saya itu belum ada. Mungkin nanti aja waktu yang akan menjawab jodoh kami itu seperti apa, tapi doain aja ya, semoga jodoh kami lancar. Nah, ini pertanyaan yang juga lumayan ekstrem nih dikasih sama aku. Jadi Radi kok nggak pernah yang namanya melakukan, nah itu istilah coli ya. Jacking off aku bilang ya, jacking off aja dia lebih enak. Kamu nggak pernah melakukan jacking off gitu. Aku sebenarnya guys, aku ngelihat yang video seperti itu dan juga apa ya, video-video blue atau bokep seperti itu aku tengokin, kayak maksudnya apa sih, apa dia kelamin dia itu digituin gitu ya kan, apa gitu ya. Memang mungkin ya buat aku pribadi, ketika aku bangun tidur ataupun aku lagi kayak nelongso atau mager-mageran di tempat tidur, kalau misalnya kita agak tahan bantal guling itu di daerah itu, kita itu kayak ngerasa ada sensasi kayak nyaman, makin ditekan makin nyaman seperti itu. Jadi kayak istilahnya apa mungkin kita digituin. Jadi aku pernah sekali tuh kayak ngetes kayak gitu ya kan, aku coba yang terjadi. Kalian pasti nggak ngira bahkan oh ya aku klimaks ngeluarin seperti itu tuh enggak. Aku lebih kayak apa ya, lebih kayak apaan kayak gini, sakit. Entah mungkin aku terlalu cepet-cepet, nggak tahu juga, atau mungkin aku terlalu apa, nggak menikmati sensasinya, nggak ada sih. Aku lebih kayak apa ya, aneh aja. Jadi aku nggak pernah ngelakuin yang kayak gitu guys. Tapi kalau mungkin apa ya, kalau misalnya tidur mulut-mulut sama bantal guling, tapi semenjak aku belajar kalau kita tidur telungkup itu nggak boleh, itu kayak menjinahi bumi. Jadi sebenarnya paling kayak apa mau guling aja udah gitu aja, kayak nggak ada yang gimana. Makanya ini mungkin jawaban dari pertanyaan teman-teman, kira-kira aku udah atau belum ya kan, dan itulah jawabannya. Aku nggak bisa yang namanya, tapi ini memang untuk jujur loh, nggak pernah sama sekali. Saya pernah coba itu sekali udah gitu aja. Yang coba untuk megang melakukan hal jacking up seperti itu berulang-ulang itu enggak, karena itu ngerasa kayak aku nggak ada apa-apa ya, kata orang kayak gitu setiap hari, bodoh banget, lecet nggak itunya. Ya memang betul-betul aku, kalian bisa lihat ini mata aku nih, aku bohong atau enggak, karena aku realitas aja sih, nggak mau yang gimana atau video ini bakal nanti dilihat orang banyak juga. Aku ngerasa kayak istilahnya ya tergantung kalian pribadi masing-masing sih, karena kan kita tumbuh dengan latar belakang dan juga background yang berbeda-beda. Intinya sama aku sih, kurangi kegiatan-kegiatan seperti itu kayak kurang bermanfaat. Dan di sini aku lagi ngikutnya namanya 69 challenge, yang dimana aku bakal melakukan kegiatan-kegiatan positif yang sudah aku jadwalkan dan rencanakan, yang dimana kegiatan positif dan kegiatan-kegiatan rutinitas yang berbau seperti olahraga, minum air cukup, dan latihan senam, latihan mata, catatan keuangan, laporan tentang masalah jadwal harian, itu semuanya aku udah coba yang namanya schedule kan, dan itu aku bakal realisasikan di kehidupan aku sehari-hari ya. Aku coba mohon doanya semoga itu lancar, karena jujur guys 99 challenge ini kayak 69 ya, bukan 99, 69 challenge ini kayak membuat kita tadi apa ya, jikalau kita sudah melakukan kebiasaan itu sekitar 69 hari, nanti otak kita itu bakalan kayak yang tadi biasanya olahraga, karena kita coba paksakan olahraga selama 69 hari itu, kita bakal lebih rajin olahraga seperti itu. Makanya ini buat kalian juga, hindarilah yang namanya kegiatan-kegiatan yang seperti checking up tadi ataupun melihat video porno, karena dosa mata juga, dan itu dosa karena kita
memainkan bukan pada waktunya. Makanya kalau misalnya mau biar puas nikah, karena jujur guys di dalam otak ini tuh kayak istilahnya ada apa ya, ada zat yang dimana ketika kita melakukan seks ya, kalau misalnya suami istri dia capek kerja, capek jaga anak, ketika malam dia melakukan seks, oke, zat itu keluar, itu kayak istilahnya jadi reward sama dia ya, jadi reward sama dia, yang dia itu tadi kayak istilahnya apa ya, kayak lebih ini guys, lebih kayak ya udah besok tuh lebih segar bugar gitu, kayak ada hormon endokrinnya tuh ditingkatin, jadi besoknya lagi semangat lagi kayak gitu. Nah buat kalian yang mungkin belum nikah tapi kalian melakukan jacking up aja dan kalian kecanduan untuk nonton film bokep supaya memancing reaksi birahi kalian, terus kalian melakukan jacking up ataupun kalian melakukan masturbation seperti itu aku rasa nggak usah, karena belum waktunya. Kenapa ya, ini kita logika aja, kalau kamu melakukan jacking up, kamu belum nikah, masalah kamu kelar, udah kamu lakukan tuh, pasti akan timbul penyesalan. Udah siap menyesal ngelakuinnya kayaknya nggak lagi, tiba-tiba besok kayak ngelihat gara sesuatu aja, tiba-tiba kita merasa kayak apa ya, kayak oh ya pengen nih ngelakuin itu lagi. Makanya kita harus challenge diri kita itu sendiri untuk udahlah nggak usah buat itu, coba lakukan habit yang betul-betul ini. Nanti lama-lamaan kalau misalnya kita melakukan itu, kayak otak kita ini ngasih reward ketika kita melakukan jacking up seperti itu atau masturbasi. Nah itu kayak istilahnya otak kita nanti lama-lama bakalan kayak nggak jalan dengan sesuai. Dia tuh kayak istilahnya apa ya, bolak-balik otak kamu tadi dia beri reward supaya dia hilang stres, dia beri reward hilang stres, jadi kayak istilahnya besarnya pun nanti kalau misalnya kamu nanti apa, otak kamu kayak istilahnya apa ya, bangsanya mageran, bangsanya males, bangsanya tadi kemudian seperti itu, karena itu kayak ngasih efek ke masa depan sih. Makanya kalau misalnya kalian belum punya pasangan, udah jangan lakukan kegiatan-kegiatan yang gila seperti itu, karena itu sebenarnya apa ya, merugaikan kalian. Itu aja sih mungkin celotehan aku ini bisa menjadi manfaat. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama apa, tadi udah aku jawab di video-video di depan ini video ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa, kalian silahkan tanya di komen, dan itu aja yang aku bisa sharing. Aku mikir ini ya apa, aku mengingat lagi ya, apa yang kita lihat itu akan keluar ke otak nanti bakal mengendalikan tubuh kita untuk melakukan itu. Makanya jangan lihat yang negatif-negatif, biar otak kita tetap positif. Nah, itu aja sekian videonya dari aku. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe dan juga like channel ini, itu akan membuat aku lebih baik lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Ketemu lagi di video selanjutnya, jangan lupa, bye.